Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Kolaka bersama saya Muhammad Akbar. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu guru di SMA Negeri 1 Kolaka yang saat ini menjalani sebagai guru penggerak. Mungkin dari beliau saya mungkin dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Akbar. Perkenalkan, nama saya Syahriani, SPD, saya guru dari SMA Negeri 1 Kolaka, program guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi. Masya Allah. Gimana Bu, apa kabar puasa hari ini? Alhamdulillah baik dan lancar. Masya Allah. Bagaimana guru penggeraknya, masih berjalan ya? Untuk guru penggerak ini sudah hampir finish, insya Allah besok loka karya terakhir dan tanggal 10 April kalau tidak ada halangan kami sudah mengadakan panen. Masya Allah, dipanen juga ya? Iya. Kayak tanaman. Iya. Ngomong-ngomong masalah guru penggerak ini kan guru-guru khususnya di Kabupaten Kolaka ini masih banyak yang ragu, banyak yang bimbang tentang mau masuk di guru penggerak ini. Makanya di persentase di Kabupaten Kolaka ini itu sangat kurang untuk minat dari guru-guru untuk masuk ke guru penggerak ini. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman khususnya guru-guru yang menyaksikan tayangan ini, apa sih sebenarnya guru penggerak itu? Apakah memang selama ini guru tidak bergerak? Ya, kamu bisa dijelaskan. Ya, baik. Jadi selama ini guru penggerak itu orang beranggapan bahwa hanya sebatas sebuah kegiatan yang merupakan seperti workshop mungkin atau pelatihan-pelatihan biasa. Tetapi itu saya katakan sangat salah besar jika orang beranggapan seperti itu. Karena guru penggerak itu sebenarnya di sini kita dibimbing bagaimana kita bisa tergerak dulu, kemudian menggerakkan dan bergerak bersama-sama. Oh gitu ya. Jadi bergerak di sini dalam mungkin bisa diberikan contoh lah mungkin kepada itu bergeraknya seperti apa? Apakah bergeraknya itu guru yang bergerak disuruh bergerak atau mungkin metode pengajarannya yang dirubah atau yang bergerak itu seperti apa itu? Ya, jadi program guru penggerak ini dari kementerian sebenarnya sangat berhubungan dengan Merdeka Belajar, di mana di dalam program guru penggerak ini kita diharuskan sebagai seorang guru itu harus terus bergerak melihat dari kondisi anak-anak itu sendiri. Jadi selama ini kan kita memberikan pembelajaran dengan metode yang monoton atau mungkin yang tidak beragam, sementara anak didik kita itu berbeda karakter masing-masing, sehingga dalam proses pembelajaran itu kita harus memperhatikan minat dan bakatnya gitu Pak. Jadi kita harus bergerak terus, harus membenahi diri terus, khususnya dalam kompetensi kita sebagai seorang guru, karena yang kita mau bentuk ini adalah generasi bangsa, memang harus betul-betul dimulai dari guru itu sendiri. Ya. Jadi kita harus bergerak terus. Selama ini kan kita hanya monoton, stay sampai situ. Yang penting tidak semua sih seperti itu, tetapi kebanyakan masih cara-cara konvensional di mana kita lebih mendominasi di dalam kelas. Kalau sekarang kita lebih melihat dari kemampuan anak itu sendiri, sehingga dia lebih berperan aktif. Kita hanya sebagai fasilitator di dalam. Jadi kita memang harus bergerak terus. Jangan stay di situ saja gitu. Apalagi sekarang kan makin modern, sehingga kita harus juga mengikuti. Kita juga harus bergerak terus. Ya, saya sepakat tentang teman-teman guru memang harus bergerak, terus harus mengikuti sama. Mungkin bergerak mungkin di sini artinya bergerak dari zaman-zaman yang dulu yang cara pengajarannya di depan kelas, hanya menulis di papan tulis, siswa hanya mendengar dan menyimak setelah itu pulang. Mungkin maksudnya di situ mungkin ya.
Mungkin ada kaitannya dengan kurikulum yang baru sekarang ya, kurikulum Merdeka. Itu apa kaitannya antara, apakah ini sejalan antara kurikulum Merdeka dengan guru penggerak itu sendiri? Hubungannya antara guru penggerak, program guru penggerak dengan kurikulum Merdeka itu sangat erat sekali, karena di dalam pelatihan-pelatihan ini yang kurang lebih 6 bulan itu kami dituntut untuk bagaimana anak-anak itu merdeka dalam belajar. Artinya merdeka dalam belajar itu adalah kita memberikan kebebasan kepada anak-anak bagaimana model pembelajaran yang mereka inginkan. Dulu kan kita yang menentukan metode yang kita ingin ajarkan kepada anak peserta didik kita. Kalau sekarang itu kita melihat dari minat dan bakat. Jadi kita berikan kebebasan kepada mereka. Jadi nanti produk yang mereka hasilkan itu juga banyak, prosesnya juga banyak. Contohnya ketika dalam proses materi itu yang dihubungkan dengan Merdeka Belajar itu, mereka bebas memilih model tugas yang mereka inginkan. Kalau dulu mungkin tujuan pembelajarannya sebutkan 3 ciri-ciri ciri-ciri hewan atau hewan amfibi dan harus dituliskan semua. Sekarang tidak, karena anak-anak itu ada yang motoriknya bagus. Jadi ada, Bu, saya mau langsung ucapkan saja ciri-cirinya, boleh, yang penting tujuannya tercapai. Ada, Bu, saya mau bentuk grafik, saya mau bentuk gambar, saya mau bentuk ini, silakan, yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Jadi nanti produknya banyak. Dulu kan kita yang menentukan harus digambar atau harus disebutkan di depan, seperti itu. Jadi merdeka belajar, metode belajarnya juga mereka yang tentukan, yang penting tujuan pembelajaran kita tercapai. Jadi betul-betul berdiferensiasi Seperti itu ya. Jadi mungkin diharapkan anak ini yang baik yang motoriknya yang atau bagaimana mungkin bisa dikembangkan lagi melalui metode kurikulum ini sesuai dengan bakatnya. Jadi mereka tidak dipaksakan untuk mengikuti maunya guru, seperti itu mungkin. Jadi mereka bebas berekspresi dalam hal tanda kutip ya. Bebas. Tapi bebas pada batas tertentu. Ini kan terfokus merdeka belajar, artinya merdeka artinya sesuka-suka, ya seperti itu. Itu kan persepsi. Ini banyak yang mengatakan bahwa kurikulum merdeka itu kan hanya istilah saja, istilah. Itu kan sama dengan kurikulum sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin kantor istilah seperti bahwa itu hanya ganti istilah saja. Apa memang seperti itu? Menurut pemahaman saya selama ini setelah mengikuti program guru penggerak, sebelumnya saya jelaskan bahwa sebelum saya mengikuti program guru penggerak itu saya juga memang punya pemikiran seperti itu. Tapi setelah saya masuk di guru penggerak ini, saya betul-betul merasakan bahwa itu jauh berbeda. Jadi saya mengatakan itu istilah itu adalah mengatakan bahwa itu hanya istilah saja, berbeda. Karena dalam khususnya ini penerimaan dalam menerima pelajaran, anak-anak itu betul-betul merdeka. Dalam menerima materi juga kita harus memerdekakan mereka, sehingga di dalam kelas itu mereka sudah tidak terkekang lagi, tidak ada perasaan harus mengikuti semua apa yang dikatakan guru harus dalam tuntas. Harus tuntas tanda kutip, karena mereka semua punya kemampuan masing-masing. Jadi anaknya itu punya keunikan masing-masing. Sementara dulu itu kita harus paksakan semuanya harus bisa berbicara di depan umum, semuanya harus bisa. Sementara tidak seperti itu, ada yang vokal, ada yang motoriknya bagus, ada yang kemampuannya di audio, ada kemampuannya di visual dan lain sebagainya. Sehingga pada saat pemberian materi itu juga guru memang harus lebih kreatif. Contohnya ada mungkin yang pendengaran lebih bagus, atau ada yang lebih suka kalau gurunya menjelaskan langsung, ada yang lebih suka kalau menonton dalam bentuk video. Hanya ada video pembelajaran, bisa dibagikan linknya, jadi dia menonton sendiri. Nanti kita bukan saja pertanyaan. Jadi memang sangat jauh berbeda sekali. Jadi mereka belajar betul-betul mereka merdeka dalam belajar. Merdeka dalam belajar. Itu sudah tidak ada penekanan lagi. Jadi mereka nyaman di dalam kelas, senang di dalam kelas, seperti itu. Mungkin dalam perbedaannya itu mungkin dari segi salah satunya mungkin di program mereka belajar ya di PMR
Oh iya. Jadi mungkin kita lihat di PMM ini mungkin di situ teman-teman guru bisa banyak belajar di situ. Tapi apakah teman-teman guru ini apakah sudah memaksimalkan PMM ini yang disediakan oleh pemerintah atau bagaimana? Kalau menurut saya masih banyak guru yang tidak paham apa sebenarnya fungsi dari PMM itu. Sebenarnya saya bisa mengatakan bahwa guru yang tidak memanfaatkan PMM itu sangat rugi, karena di dalam PMM itu banyak praktik-praktik baik yang dibagikan oleh guru-guru hebat di luar sana, dan kita bisa mengcopy sesuatu hal-hal yang baik karena di situ ada praktik-praktik pembelajaran yang baik menghadapi masalah anak-anak ini, atau bagaimana menyampaikan materi dengan keren atau apa sehingga anak-anak tertarik. Di situ banyak sekali, bahkan sampai kemudian banyak guru-guru hebat di situ berbagi praktik-praktik baik dalam pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, kemudian bahkan sampai perangkat pembelajaran. Di situ bisa kita lihat, sehingga tidak ada alasan lagi bahwa saya belum tahu apa itu kurikulum merdeka, bagaimana caranya, apa semuanya situ ada, baik dalam bentuk video, PDF atau apa sebagainya, semuanya lengkap. Bisa teman mau milih yang kira-kira yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan karakter dia, atau yang dia suka, model pembelajaran seperti apa, semuanya ada di situ. Jadi saya pastikan guru yang tidak mau mengintip itu platform Merdeka Mengajar itu sangat perlu. Ya mungkin keinginan. Ya, intinya keinginan. Walaupun pemerintah sudah menyediakan fasilitas pembelajaran pada guru, tapi kalau tidak ada keinginan, kan biasanya kan juga ada juga guru yang mengatakan bahwa ya seperti ini sajalah, seperti dulu saja, kita nikmati saja. Kalau seperti ini ya mungkin perlu memang dimotivasi lah. Karena memang tidak semua guru berpikir sama, tapi yang guru penggerak inginkan seperti itu. Jadi mungkin ada pengalaman sebagai selama mengikuti guru penggerak ini sudah berapa bulan ini? Kurang lebih 6 bulan. Luar biasa, sudah 6 bulan ya. Tentu banyak pengalaman yang mungkin yang baik, yang buruk ada aja. Suka dukanya mengikuti guru penggerak ini, karena saya dengar mengikuti guru penggerak ini memang harus totalitas waktu, kemudian energi, kemudian materi juga. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman motivasinya, agar mungkin teman-teman yang mendengar ini bisa termotivasi untuk mengikuti guru penggerak di angkatan selanjutnya. Baik Pak Akbar, untuk pertanyaan ini saya akan jawab dimulai dari, memang harapan saya senang sekali dipanggil di sini, sehingga ini salah satu bentuk juga sosialisasi. Mudah-mudahan dengan adanya sesi di sini bisa bercerita sedikit tentang bagaimana guru penggerak itu, sehingga outputnya nanti teman-teman banyak termotivasi. Itu yang saya harapkan, karena mungkin kalau saya datang face to face satu-satu dengan teman itu mungkin waktu juga, dan teman-teman juga biasa sibuk, sehingga mungkin ketika mereka nonton nanti ini bisa ada motivasi sedikit untuk mengikuti guru penggerak. Apalagi kita memang guru di sini banyak sekali, kurang lebih. Kalau hanya saya sendiri sudah saya pastikan saya tidak, tapi saya perlu dukungan dari teman-teman atau semua komunitas sekolah. Suka dukanya, jadi masuk guru penggerak ini memang harus menyiapkan mental yang luar biasa. Dan satu, kita tanya dulu keluarga siap mendukung atau tidak ya. Yang pertama itu dari keluarga dulu ya. Keluarga. Suami, karena suami ketika kita masuk guru penggerak itu, untuk kadang ada yang bilang suami saya yang kedua itu adalah laptop. Ya. Kadang saya kerja itu sampai jam 12 malam.
harus ikut. Harus Ya, ikut. suami. Kemudian saya juga seorang ibu rumah Iya. tangga. Ya, saya juga harus mengajar, dan di guru penggerak itu tidak mau tahu tidak mengajar, karena itu kan tugas utama. Harus selesai mengajar baru pegang laptop. Dan ketika itu laptop sudah dipegang, tidak akan kita pergi kalau tidak akan beranjak kalau tidak selesai. Ya, jadi memang harus diupload pada waktu tertentu, dan memang itu sudah ada waktunya, dan akan berpengaruh terhadap nilai-nilai kita. Dan juga ini ada ya, jangan sampai kita tidak lulus atau apa dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian tantangan yang terbesarnya adalah pada saat di awal mengikuti program guru penggerak ini, kemampuan IT saya di bawah rata-rata. Saya tahunya mengetik saja, awalnya tahu mengetik ya. Untuk PowerPoint yang saya buat itu cukup sederhana, dan di guru penggerak ini dituntut luar biasa karena kita belajar di LMS. Ya, jadi semuanya serba online. Jadi kalau kita buta IT atau bahkan IT kita jongkok, itu kita akan merasakan luar biasa susahnya. Ya, sempat ada teman yang bantu saya di sini biasa sampai jam 10 malam. Dan saya berpikir, wah kalau begini terus ini kayaknya tidak cocok, karena 6 bulan ini saya mau ganggu terus ini teman. Ya, jadi saya nonton di YouTube, sambil nonton di YouTube sambil buka laptop. Jadi makin kesini makin tahu juga sedikit-sedikit ya, sampai sekarang itu tantangannya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memanage waktu. Ya, memanage waktu. Karena biasa jam 2 kita mengajar sampai selesai jam 2, setengah 3 harus duduk lagi untuk live. Ya, kadang sambil mengerjakan tugas. Biasa berdiri nanti sudah maghrib. Ya, jadi sementara live kadang kita bilang maaf mau ke belakang dulu padahal pergi masak. Ya, pergi masak. Ya, kemudian mungkin saya lebih agak enteng sedikit karena anak saya sudah besar-besar. Kalau teman yang masih kecil saya tidak tahu bagaimana luar biasanya. Sementara itu juga jadi memang harus bukan ke keluarga, kemudian dukungan dari teman sejawat, guru, karena ada beberapa tugas yang melibatkan teman, dan dukungan dari kepala sekolah itu harus tentu. Jadi memang harus banyak dukungan ketika kita masih guru penggerak. Tapi yang utama adalah tanya keluarga dulu, karena memang waktu kita betul-betul tersita di situ. Seperti itu Pak. Jadi tetapi ilmu yang kita dapatkan luar biasa dan cukup memuaskan. Semoga teman-teman yang nonton ini harapan saya nih. Semoga teman-teman yang menonton ini termotivasi, karena yang kita mau bentuk ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi mungkin berkata sekali tadi penjelasannya. Semoga teman-teman khususnya di SMA 1 termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak ini di angkatan S1. Jadi mungkin sebagai penutup mungkin pesan supaya lebih termotivasi lagi untuk mengikuti poin-poinnya seperti apa, sehingga mereka memang harus menjadi. Oke, baiklah untuk teman-teman semua, poin yang mendasar mengapa kita harus ikut program guru penggerak ini, yang pertama sebagai seorang guru memang kita harus terus membenahi diri, karena dalam program guru penggerak ini kita betul-betul dituntut menjadi guru yang profesional, kemudian tentunya menjadi pemimpin pembelajaran nanti. Kemudian yang kedua adalah yang kita bentuk itu adalah generasi bangsa, sehingga kita harus betul-betul terus membenahi diri, tidak stay sampai di situ, dan terus mengembangkan diri. Jadi bukan hanya dijanjikan ingin menjadi kepala sekolah mungkin ya, itu suatu motivasi juga, itu suatu motivasi juga ya, bisa menjadi tiketnya ya, tiket menjadi kepala sekolah, harus menjadi guru penggerak dulu ya, jadi kepala sekolah ataupun jadi pengawas, sehingga itu juga sebagai iming-iming untuk motivasi kita masuk, karena tidak ditahu ke depannya kita ini nanti
seperti apa, mau jadi apa, tetapi ketika kita sudah punya tiket seperti itu, ya mudah-mudahan rezeki kita bisa menjadi kepala sekolah atau pengawas ya, karena supaya ada progres juga, jadi guru, kemudian mungkin jadi apa, seterusnya jadi pemimpin pembelajaran, Insya Allah. atau bahkan bisa di atas Ya, luar biasa sekali. ya, atau bahkan bisa di atasnya. Itu seperti poin-poin pentingnya, tapi yang paling intinya adalah dituntut kita harus meningkatkan diri supaya kita profesional, karena kita kan sudah sebenarnya guru profesional kan, karena sudah menerima tunjangan sertifikasi ya profesional. Jadi kita memang harus betul-betul profesional di bidang kita. Nah ini profesi kita, sehingga kita betul-betul dituntut untuk menjalankan tanggung jawab itu. Mungkin semoga Bu Syahriani tetap konsisten dengan apa yang diceritakan hari ini, di hari ini, insya Allah akan menjadi amal jariah. Apalagi di bulan puasa ini, insya Allah amal-amal yang akan kita lakukan itu selama niatnya untuk beribadah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Mungkin hanya itu yang bisa pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali atas waktu yang mungkin yang luar biasa ya, karena saya tahu betul kalau guru penggerak itu waktunya sedikit. Jadi mungkin saya berterima kasih atas kehadiran Bu Syahriani hadir di podcast atau Kolaka ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman guru khususnya di Negeri Kolaka. Oke, mungkin teman-teman dimanapun Anda berada, sekian dulu dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, demikian bincang-bincang yang luar biasa tadi dari salah satu guru penggerak di Sematu Kolaka yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa memotivasi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan ibadah puasa.